Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kita mau sharing sedikit ya. Kita ini saling mengingatkan sebagai anak-anak Tuhan supaya kita itu semakin lebih lagi cinta kepada Yesus. Amin. Saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Sahat Sitompul. Saya punya sepasang anak laki-laki dan perempuan. Dan istri saya Bu Simbolon. Dan dulu sebelum saya diselamatkan Tuhan, saya mengikuti pergaulan bebas di luar, dan saya mengalami satu benturan dalam hidup, dan saya mengalami sakit penyakit yang begitu parah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup menolong, yang memberikan mujizatnya kepada kita. Mujizat Tuhan itu masih berlangsung sampai hari ini. Kalau saya ditolong Tuhan, saudara juga pasti ditolong. Amin. Saya mengalami mujizat kesembuhan di tahun 2005. Setelah saya pulang dari Thailand, saya mengalami sakit di bagian kepala. Saya mengalami pendarahan dari hidung, dan paru-paru saya membusuk karena dulu saya minum minuman keras, ya, alkohol, narkoba, ya, ganja. Banyak saudaraku di luar sana. Jadi puji Tuhan, saya diselamatkan Tuhan. Tandanya kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kita dipulihkan. Hidup kita diubahkan. Yang dulu amburadul, yang dulu suka marah-marah, yang dulu suka merokok, minuman keras, ya, sekarang kita sudah lepas, sudah bebas, tidak merokok lagi, tidak minuman keras, ya. Jadi puji Tuhan, saudaraku, dengan kesaksian ini saya mau berbagi sedikit, ya, bagaimana saya mengalami mujizat itu, ya. Dan setelah mengalami mujizat Tuhan, saudaraku, kita sebagai anak Tuhan sudah diselamatkan Tuhan. Kita harus memiliki pondasi yang kokoh sebagai anak Tuhan. Apa yang menjadi pondasi kita sebagai orang Kristen? Adalah Alkitab. Alkitab itu bukan untuk dibaca-baca, bukan untuk disimpan, tetapi untuk direnungkan. Karena firman Tuhan berkata, ya, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kita harus merenungkan firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengajari anak-anak kita, ya, untuk membaca firman Tuhan dan menerapkan di dalam kehidupan kita juga. Fungsi daripada kita membaca Alkitab, salah satunya iman kekristenan kita, pondasi kekristenan kita semakin kokoh. Itu dia, pondasi kekristenan kita semakin kokoh. Kalau ada firman Tuhan dalam hati kita, kita tak akan goyang. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Apakah saudara percaya
Baca Alkitab saudara di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih, sebagai kita kehidupan jasmani kita butuh juga yang dinamakan makanan jasmani. Apa itu? Makan, ya kan? Minum, ya. Jadi saudara yang terkasih, di dalam kerohanian kita itu perlu juga roh kita itu diberikan makanan. Apa makanannya? Firman Tuhan. Kalau saudara sebagai orang Kristen tidak memiliki firman di dalam hati saudara, saudara adalah Kristen KTP, seperti saya dulu. Agama apa kau? Agama Kristen, ya kan? Tetapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa dulu. Jadi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita di luar Yesus, firman Tuhan berkata kita tidak mendapat apa-apa. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Nya ada di dalam hati kita. Kita harus baca firman Tuhan. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Kapasitas roh kita semakin diperbesar. Kerohanian kita semakin luas. Jangkauan pemikiran kita. Kita sudah mengerti saudaraku. Apalagi di saat-saat yang seperti ini banyak simpang siur pengajaran. Kalau tidak kita dipenuhi dengan firman Tuhan hati kita, apa yang memenuhi hati saudara? Ya, dendam, amarah, emosi, ya kan? Karena memang inilah saatnya saudaraku, hari yang semakin sukar, ya kan? Firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan firman itu dengan membaca Alkitab kita, saudaraku, kita mengalami kebebasan, kelepasan. Jadi kalau kita banyak konsumsi yang roh di dalam hati kita, yang jahat-jahat itu, saudaraku, yang kebiasaan tadi menipu, biasa tadi suka menjelek-jelekkan orang. Kalau sudah kita konsumsi yang namanya rohani, yang jorok-jorok itu akan keluar sendirinya, saudara. Itu artinya saudara mengalami kelepasan. Jadi kita perlu banyak mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Karena itu adalah dasar pondasi kita sebagai orang Kristen, ya. Firman Tuhan itu obat yang ampuh. Saudara, kalau saudara pada saat ini yang mendengarkan video ini, saudara mengalami sakit penyakit, apapun penyakit saudara, mari berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Mari saudara, apalagi saudara penyakit lambung. Lambung isinya apa? Makanan. Kenapa saudara sakit lambung? Karena saudara kurang membaca firman. Coba saudaraku, roh saudara kenyang dengan firman Tuhan, lambung itu akan terisi, tidak ada tempat penyakit lagi. Saya dulu mengalami itu, makanya saya sampaikan kepada saudara. Mujizat terjadi saudaraku, karena kita fungsikan semua. Alkitab itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Percaya tidak percaya saudara, saya sampaikan pada hari ini, pada malam ini saudaraku, mengingatkan kepada kita, jangan menjadi orang Kristen yang tidak mengerti sama sekali isi firman Tuhan. Saudaraku, dengan membaca firman Tuhan saudaraku, kita dibangunkan. Iman kita dibangunkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Bagaimana saudara punya iman untuk sembuh, tapi saudara tidak baca firman, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Ayo, membaca firman saudaraku, roh kita, manusia roh kita semakin aktif. Karena kita, apa yang saya perkatakan ini saudaraku, kita sudah belajar saudaraku dari hamba-hamba Tuhan yang memberikan saudaraku pengajaran firman Tuhan, pembacaan skedul setiap hari yang harus kita konsumsi untuk menjadi dasar hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, skedul kita baca saudara. Ada skedul pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari lepas hari. Kalau saudara sebagai orang Kristen, mari lebih daripada 10 pasal, mari saudara baca, mari kita baca. Karena itu saudaraku, sudah kita lakukan beberapa tahun saudaraku, sangat indah. Banyak mujizat-mujizat yang kita alami. Roh kita aktif, manusia roh kita aktif. Firman Tuhan berkata, kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Firman Tuhan. Kita pakai ketopong keselamatan, baju cirah, dalam perisai iman, pedang roh. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan kita kelihatan telanjang. Tidak ada apa-apa, tidak berpakaian. Pakailah saudaraku firman Tuhan itu menjadi pondasi kehidupan kita, menjadi dasar yang kuat bagi hidup kita, supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran ini saudaraku. Jadi itu saudaraku, kita harus bisa mengerti saudaraku. Bukan saya mengajari, tetapi saya mengingatkan. Karena dulu saya juga diajari saudara. Kita perlu belajar untuk bisa membangun manusia roh, membangun kehidupan rohani kita. Kita harus banyak belajar firman Tuhan. Kita banyak membaca firman Tuhan. Karena saudaraku, dunia akan menjadi gelap. Kita melihat sekarang, ya, kita baca dulu di Matius ini ya. Matius 60. Nanti saudaraku, ini endingnya saudaraku ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kenapa seperti itu saudaraku? Karena firman Tuhan itu adalah terangnya Tuhan. Ada lagunya kan? Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ya, firman Tuhan itu adalah Dia sendiri. Kalau saudara dipenuhi dengan firman Tuhan, hidup saudara akan bercahaya. Saudara tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Itulah saudaraku yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah itu bermanfaat bagi saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen yang mengabaikan, yang belum pernah membaca firman Tuhan, mari minta ampun sama Tuhan. Mulai hari ini bacalah firman Tuhan saudara. Bangunlah persekutuan saudara dengan Tuhan. Bangun persekutuan. Karena firman Tuhan itu adalah yang membentengi hidup kita dari serangan-serangan si jahat. Karena Tuhan Yesus adalah kota benteng kita.
Kalau banyak firman, kalau ada firman, kita konsumsi lebih banyak lagi. Tetapi firman Tuhan itu bukan dipakai untuk berdebat-debat. Kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Kalau orang yang berdebat-debat itu, jangan hiraukan saudaraku. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan kendaki di akhir zaman ini menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Semoga video ini, saudaraku, sharing ini bermanfaat bagi kita semua. Haleluya. Amin.